Good luck. Masuk dulu, ntar sini lagi ya. Tanya dulu. Dadah. Bye, Piko mancing. Bye. Tuh guys, tempatnya itu. Good luck Piko, good luck. Halo guys, selamat siang. Hari ini tanggal 17 September 2022. Ini hari Sabtu, hari yang sangat yang kita nantikan. Sebenarnya nantikannya itu karena pengen hari ini tuh cepat terlewati, karena kita tuh tegang banget menghadapi hari ini. Jadi hari ini tuh adalah hari tesnya suami gua, Teto. Jadi kita tuh ada rencana mau sekolah lagi ke New Zealand. Dia sih, Teto mau sekolah lagi di New Zealand, di daerahnya, di tempat tinggalnya adik gua. Kita kesana tuh sebenarnya kepengen intinya pengen tinggal di sana sekeluarga. Jadi kita cari-cari cara gimana ya caranya supaya bisa tinggal di sana. Oh, harus sekolah, harus kuliah. Gimana caranya supaya kuliah bisa bawa keluarga. Itu jalannya berarti mesti ambil kuliah bachelor atau master. Nah, sekarang ini dia berencana untuk ambil kuliah di bidang construction, which is itu bidangnya beda banget sama yang kita jalani sekarang gitu. Dia kan Teto kan kerjanya di bank ya, jadi sales KPR. Nah, kita nanti dia di sana mau apply untuk jurusan construction. Kenapa jurusan construction? Karena construction itu mungkin kalau di sana tuh jarang ya orang yang mau kerja di bidang itu, kayak dibutuhkan banget lah. Nah, terus tes kita ini sekarang adalah salah satu syarat untuk apply submit application ke sana gitu. Jadi yang dibutuhkan itu untuk daftar ke kampusnya itu salah satunya adalah bahasa Inggris. Nah, Teto ambilnya yang PTE dengan minimum skor itu harus berapa ya? 50 deh kalau nggak salah. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini nanti video ini akan tayang kalau kita semua udah pasti berangkat ya. Takutnya kan amit-amit ya Tuhan, amit-amit PTE-nya nggak lolos atau visanya ditolak gitu kan, kayak belum pasti kan. Jadi video ini akan gue upload kalau semuanya udah pasti. Jadi sebelumnya tuh adik gue, Dimas, itu udah submit duluan dan udah diterima. Udah ada kayak apa ya, offer letter gitu. Jadi tinggal urus visa aja dan bisa berangkat. Nah, kalau ini kan Teto kan setelahnya ya, jadi dia bahasa Inggris dulu, baru sekitar hari Senin besok lah gue akan submit semua yang dibutuhkan ke kampusnya. Mudah-mudahan dapat jawabannya sih sekitar 2 minggu. Kalau Dimas kemarin sekitar 2 minggu sih, 2 minggu, tinggal nyampe 3 minggu tuh udah dapat offering letter gitu. Mudah-mudahan yang Teto juga begitu, dan supaya kita bisa langsung urus visa, entah itu dia duluan yang berangkat atau kita langsung ikut. Pokoknya nantilah. Ini dulu nih, hari ini biar lewat dulu karena ini hari yang sangat menegangkan. Tujuan kita ke sana tuh emang untuk anak-anak sih terutamanya, karena biar anak-anak sekolah di sana, biar ya sekolahnya kan di sana juga gratis kan, gratis. Terus pokoknya banyak lah, udah kita timbang-timbang, kayaknya lebih baik kita pindah ke sana gitu kalau memang ada kesempatan dan memang bisa, terus di approve semuanya, kuliahnya diterima, PTE-nya lulus, kuliahnya diterima, visanya diterima, kenapa enggak kita coba mengadu nasib di sana gitu. Oke deh, kalau gitu nanti kita update lagi, nanti gue update lagi setelah dia selesai tes. Semoga berhasil. Kalau nggak salah sih hasilnya 1-2 hari. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke guys, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Bye-bye. Halo guys, selamat siang. Jadi ini lanjutan yang video yang sebelumnya ya. Jadi kan
hari Sabtu yang lalu, tanggal berapa sih tesnya? Sabtu lalu itu berarti 17. Tanggal 17 yang hari Sabtu minggu lalu itu kan Teto tes PTI tes PTI kan. Terus pas udah selesai dibilangnya hasilnya sekitar 5 hari kerja. 5 hari kerja ya kan. Terus abis selesai tes gimana hasilnya selama tes? Oh, selama tes. Oke sih, kemarin kan kita persiapannya sebenarnya banyak bukan belajarin tentang bahasa Inggris sih ya. Bukan Tapi belajar tentang bahasa, trik-triknya ya. iya. Jadi kalau PTI itu tuh ada trik-triknya. Banyak Jadi trik-triknya. kita tuh harus jawabnya tuh dengan pintar gitu loh, dengan belajarin trik-triknya. Jadi bukan yang kayak apa ya? Grammar ya, Ya, gitu. Ya kita fokusnya di sebenarnya yang kita pelajari sih di pronunciation-nya sama di listening-nya sih. Sisanya banyak trik karena kan mereka apa ya yang nilai itu robot yang ya. nilai kan komputer gitu ya, kan robot Iya, gitu ya. komputer lah yang Jadi nggak ada native yang dengerin gitu loh. Jadi asal kita sebutin keywordnya, asal kita lakuin trik-triknya tuh niscaya hasilnya tuh bagus gitu. Nah kemarin tuh pas selesai kan langsung gue tanya gimana tadi tesnya. Gila, gue juga kan tegang ya nunggunya ya 2 jam lebih. 2 jam ya. Terus dia pede tuh. Ya lumayan lah, ada yang nggak bisa tapi banyak bisa gitu kan. Terus jadi ada apa, reading, listening, writing sama speaking. Ya, speaking. Ada 4 itu, dan itu setiap sub gitu soalnya tuh banyak banget gitu. Dia pede, jadi gue pikirnya oh mungkin 60 atau 70 masih bisa lah nilainya gitu kan. Terus kita tinggal makan tuh, abis dia selesai dia bilang lumayan, jadi gue agak tenang kan, oh harusnya sih hasilnya oke nih kalau dia pede kan. Terus cuman berapa ya, nggak nyampe 2 jam ya, 2 jam lah. 2 jam lah ya. 2 jam. 2 jam abis abis tes yang kita pergi makan. Pas selesai pergi makan kita masuk mobil, terus tiba-tiba dia, Mik hasilnya udah ada nih, udah di email. Anjir itu parah sih, sakit perut sih, bener-bener mau ngebuka email itu stres gitu ya sih, deg-degan banget nggak kamu? Iya, lumayan. Deg-degan banget. Jadi yang dibutuhkan untuk masuk ke bachelor of construction ini, PTI-nya minimal nilainya 50, 10. minimal keseluruhan nilainya tuh 50 dengan nilai terendah. Jadi kan ada speaking, listening, writing, sama reading. Nah itu setiap kategori itu minimal 42. Oh iya, 42. Jadi untuk rata-ratanya minimal 50, untuk setiapnya itu minimal 42. Jadi nggak boleh ada yang di bawah 42 tuh untuk masing-masing. Meskipun nilai lu 70 tapi ada misalnya listeningnya 40 gitu, itu nggak bisa. Udah kan? Terus apa ya, aku lagi ngapain ya kemarin, kok nggak ikut kamu ngelihat ya, pokoknya dia tiba-tiba ngelihat sendiri. Terus agak kecewa sih hasilnya nih ya, gue bacain hasilnya nih. Nih nggak kelihatan ya, Tunjukin aja di layar bisa nggak? aduh nggak tahu gimana caranya. Ya, Nih overall score-nya 55, listeningnya 46, readingnya 64, speakingnya 59, writingnya 53. Wow. Agak ya kok segini ya. Ada di bawah 50 sih soalnya di listening. Iya, soalnya kalau yang reading 64, 59, 53 itu ya udahlah. Cuma listeningnya 46. Padahal kita kayaknya udah, dia tuh katanya Oke udah sih kayaknya listeningnya. udah melakukan triknya, takutnya. Listening nggak banyak trik sih kan. Ya kan Itu kita lah yang milih-milih ada. yang salah-salah itu kan. Dia Oh iya, sama yang mendengarkan itu kan takutnya iya belakangnya sih. Iya. gitu kan. Terus ya udah, terus kita anjir nih ada yang 46 lagi. Dia tuh mikirnya nggak boleh ada yang di bawah 50. Tapi untungnya kan nggak boleh ada yang di bawah 42 kan. Sedangkan dia 46. Jadi intinya dia lulus gitu. Lolos ya, puji Tuhan. Bisalah kita apply. Ya udah nih, udah tenang nih. Satu udah tenang. Berarti nextnya setelah ini kita siapin dokumen-dokumen untuk submit ke kampus. Udah itu hari Sabtu sorenya kita langsung bikin motivation letter itu ya. Jadi nih data-data yang dibutuhkan itu
untuk submit ke kampus itu yang dibutuhin form aplikasi dari sananya dari kampus, terus paspor, ini semua kopi ya, paspor, terus hasil PTE atau IELTS, terus transkrip sama ijazah yang udah ditranslate pakai bahasa Inggris, terus CV, terus essay itu letter of intent. Jadi letter of intent itu lo bikin satu essay gitu, satu lembar, lo tulis kenapa lo pengen kuliah di sini dan kenapa memilih jurusan kenapa memilih jurusan ini. Jadi kenapa dia mau masuk construction gitu, dia harus jelasin gitu. Nah ini ntar dipakai untuk submit aplikasi ke kampus dan untuk pengajuan visa. Lalu work reference, jadi surat keterangan dari kantor. Terus udah sih itu aja, jadi kita langsung siapin di hari itu. Nah dan langsung kita submit di hari minggunya kita submit, terus diajuin sama, kan kita pakai agentnya langsung submit ke kampusnya hari Senin. Nah sekarang udah hari Sabtu lagi, berarti udah mau seminggu. Kemungkinan itu hasilnya 2 minggu. Jadi mungkin mudah-mudahan minggu depan udah ada hasil, Teto diterima atau enggak. Jadi please banget doain, kita selalu berdoa sih semoga diterima dan lancar lah urusan kita, rencana kita pergi ke sana. Oke deh, nanti setelah udah ada jawaban oke atau enggaknya kita akan kabarin lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Halo guys, selamat pagi. Kita mau update nih. Jadi terakhir kali kan kapan ya? Tanggal berapa ya waktu itu? Udah lama. Terus setelah menunggu dari Teto submit aplikasi ke kampus, kita nunggu sekitar 3 minggu. Terus akhirnya di suatu subuh dapat kabar kalau bentar. Nih, praise the Lord, great news. Cici ranked them this morning and they process straight away. Congratulations. Nah, akhirnya ada tuh offer a place-nya. Kelihatan nggak ya? Nih, offer a place. Teto Gilang Prakarsa, Bachelor of Construction, level 7. Dan kita happy banget. Itu tanggal berapa ya? Tanggal Tuesday, baru Selasa lalu tanggal berapa tuh, Pek? Itu deh pokoknya. Sekarang tanggal 14. Nah, setelah kita happy banget dapat offering itu, barulah kita bikin perpanjang paspor, karena paspor gue, Teto sama Koko itu udah akan berakhir di bulan Juni 2023. Sekalian nih yang ini nih, yang lagi tidur nih, si kembara belum punya paspor, jadi dia bikin, kita bertiga perpanjang. Terus gampang banget kok bikinnya pakai aplikasi yang paspor. Jadi paspor lama gua tuh kan e-paspor. Cuman kalau dari e-paspor bikin e-paspor lagi itu nggak bisa pakai aplikasi m-paspor. Jadi ya udahlah, kita pikir nggak usah e-paspor lah, lebih mahal juga. Jadi dari e-paspor kita ganti jadi paspor biasa. Kita hari ini cuti tanggal 14 hari Jumat, dan kita pilih yang jam 8 sampai jam 11. Jadi ada kayak 2 kloter gitu, pagi sama siang. Jadi ini sekarang jam 6:30 kita udah jalan. Mudah-mudahan sebelum jam 8 kita udah sampai, jadi nggak lama gitu bikin pasportnya. Oh ya, good news lagi, Dimas udah diterima visanya. Jadi dia udah pasti berangkat. Mungkin sekitar tanggal 27 Januari dia udah berangkat. Karena kuliahnya ternyata dimajuin. Jadi orientasinya mulai tanggal 2 dan kuliahnya mulai tanggal 9 Februari. Jadi kita kalau misalnya ini semua lancar, di Januari akhir maksimal tuh kita udah harus jalan gitu. Oke guys, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Bye.
Guys, kita udah sampai nih. Ini sekarang jam 7.30. Udah banyak yang antri lagi di depannya. Kita kan dapat jadwalnya jam 8 sampai jam 11. Coba kasih lihat. Cuman jam 7.30 udah pada antri. Iya, udah pada antri. Udah pada antri. Ini orang belum bangun nih. Hai guys, kita udah di kantor imigrasi Pondok Pinang. Iya boleh. Terus karena si kembara itu di bawah 3 tahun, jadi masuknya prioritas. Jadi tadi gue udah dapet cepet banget. Tadi gue udah antrian nomor 4 dan nomor 5. Jadi gue sama kembara udah selesai. Tapi si Teto sama Koko antriannya normal. Jadi dia dapat nomor 2, 3 masih lama. Sekarang baru B03, sedangkan mereka B22. Masih jauh. Wah, bosan. Padahal kita udah nyampe pas buka 7.30, tapi ternyata di sini udah ramai banget. Udah antri banget. Oke, semoga nggak terlalu lama lah, udah lapar. Bye guys, bye. Sini. Yeay, udah selesai. Lumayan nggak terlalu lama sih ya. Oh ya. Kasih, Pak. Gratis guys, nggak mau dibayar. Mau dikasih goceng nggak mau. Keren. Jadi tadi udah selesai. Tadi kita sampai sini jam 7.30 ya, jam setengah 8. Padahal jadwalnya itu jam 8 dan setengah 8 itu masih udah rame. Orang-orang udah pada duduk-duduk di lantai depan gitu. Terus habis itu gua sama kembara dapat prioritas karena kembara di bawah 3 tahun. Terus tadi Teto sama Koko di nomor 22, 23 nggak terlalu lama juga sih. Ini kita jam 9 lebih 10 udah selesai. Dari 7.30 sampai 9 lebih 10 udah selesai. Dah lumayan lah daripada yang tahun-tahun lalu kita bikin paspor lama banget ngantri. Males. Udah, terus abis itu hasilnya pasportnya selesainya 4 hari kerja. Jadi hari Kamis kita langsung ambil aja ke sini lagi, ke tempat itu lagi. Halo, selamat pagi. Kita mau update nih hari ini tanggal 28 Oktober 28 Oktober 2022. Nih, kita sekarang lagi pergi berempat. Kita mau medical check up gitu. Jadi kayaknya ini step terakhir sebelum kita apply visa. Jadi medical check up. Kalau kita baca-baca di websitenya imigrasi sih, untuk gua sama Teto itu cuman X-ray. Ya, kalau kakak sama adik kayak pemeriksaan dokter aja deh kayaknya ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat di sana, kita tanya-tanya. Terus apa ya yang mau diceritain? Akhirnya semua data-data udah hampir lengkap. Terus syaratnya juga tinggal kurang medical check up ini. Terus untuk show money, nah jadi untuk apply visa itu kan harus ada show money. Nah, show money untuk student yang bawa partner plus 2 dependent itu minimal itu, jadi studentnya 15.000, anak-anak masing-masing 15.000, partner gua 5.000 New Zealand dollar. Nah, itu kalau dirupiahin kan berapa tuh? 15 kali 3 45 tambah gua bener enggak? 45 tambah gua 5 berarti 50.000 New Zealand dollar. Nah, itu kan sama dengan sekitar 500 juta ya. Cuman
kemarin katanya kalau 500 juta tuh kayaknya kurang gitu, makanya kita masih cari-cari uang tuh kemarin, pinjem bokap nyokap gua, pinjem bokap nyokap Teto, maksudnya buat show money aja gitu. Dan akhirnya kita udah terkumpul 900 juta. Nah kita pikir, udah terkumpul nih 900 juta, kita pikir oh udah aman nih 900 juta. Tapi pas kita tanya agennya bilang satu yang apply itu nggak boleh disponsorin 2 nama, soalnya kan rekeningnya pakai rekening bokap Teto sama rekening nyokap gua, jadi nggak bisa dua rekening dengan nama berbeda gitu katanya. Jadinya pusing lagi tuh kemarin, soalnya kalau Teto ngajuin sendiri pakai show money papanya kayak mepet banget gitu, tapi akhirnya udah beres. Di rekening papanya Teto itu hanya untuk sponsorin Teto sendiri, rekening nyokap gue sponsorin gue dan anak-anak gitu, jadi 400 sama 500. Ya mudah-mudahan aman ya guys. Mungkin kita akan apply di awal-awal November. Nih kan medical check up kan selesainya hari ini. Terus ada lagi yang harus dilengkapin, ini yang benar-benar menyita pikiran gue, itu motivation letter gue pikir cuman studentnya doang yang bikin atau student sama gue gitu, ternyata anak-anak juga. Jadi jelasin kenapa pengen ke New Zealand gitu, mau ngapain di sana gitu. Akhirnya tapi udah selesai motivation letter, jadi kita bikinnya 4 masing-masing. Lalu ada lagi relationship kayak evidence gitu, bukti kalau kita berdua itu suami istri. Jadi ada marriage history, terus ada letter dari saudara-saudara, dari temen zaman dulu, dari temen kuliah, dari orang tua, dari pokoknya sebanyak-banyaknya dikumpulin. Mereka harus bikin surat yang ditandatangani dan isinya menjelaskan kalau mereka tahu kita tuh bener suami istri gitu. Misalnya mereka datang ke pernikahan kita, mereka datang ke gereja tempat kita diberkati, yang kayak gitu-gitu harus bikin gitu. Nah itu yang tinggal kurang itu sih, yang historinya sama foto-foto udah. Terus letter dari teman-teman itu yang belum lagi gue kumpulin gitu. Udah sih, setelah itu paling mudah-mudahan sih di awal November udah langsung bisa ajuin supaya jawabannya juga di bulan ini gitu. Semoga lancar guys, soalnya udah semakin dekat ya nggak Pak Teto? Bulan Januari, kalau emang jadi semuanya bulan Januari kita udah harus berangkat, dan dolar sekarang lagi naik. Kemarin Dimas itu masih dapat 8.600 1 dolarnya, sekarang udah 9.000. Bedanya udah 10 juta uang kuliahnya, kayak pusing gua. Terus tiketnya juga kemarin kita cek, 1 kali jalan 1 orangnya 20 juta. Parah. Ya udah kita lihat nantilah, semoga aman dan lancar. Oke guys, sampai ketemu nanti di rumah sakit, nanti gua update lagi. Bye bye. Hai guys, kita udah sampai rumah sakit Premier Bintaro. Jadi untuk medical check up tuh bisanya kalau di daerah kita cuma di rumah sakit Premier Bintaro aja gitu. Jadi kita di sini. Terus ternyata udah rame. Ada beberapa negara sih, nggak cuma New Zealand aja. Ada negara apa lagi tadi ya? Lupa. Ada 3 negara apa 4 negara gitu. Terus kita udah isi itu dipanggil ya. Ntar guys, dipanggil. Bye. Lanjut. Tadi dipanggil untuk pendaftaran, jadi satu-satu gitu, kita nggak langsung sekaligus 4, jadi mundur-mandir. Teto dulu, gue dulu, baru Koko, baru Ade. Kayaknya sih bakal lama sih di sini nih, dan kayaknya nggak boleh rekam deh. Jadi nanti lagi gue update ya. Bye. Parah, baru selesai guys.
Panas banget nih sekarang jam berapa? Jam 1. Kita tadi berangkat jam berapa tadi kita? Jam 8. Jam 8 nyampe sini. Enggak, setengah 9 ya? Iya jam 9 sampai kita jam 1 baru selesai dan sampai tadi jam 12-an gitu kita nggak makan, nggak nyangka akan selama ini padahal kita datang tuh udah pagi. Nih anak-anak udah cranky apalagi yang ini nih. Udah ngantuk, udah bete. Aku juga ngantuk. Aku juga ngantuk. Emang ngantuk. Apa berapa nih? Gocap apa berapa? Gocap ya. Parah sih panasnya. Gila, tadi padahal nggak terlalu rame ya, tapi tuh lama banget gitu. Antriannya nggak jelas. Antriannya nggak jelas. Tadi si Teto bikin review di Google gitu. Tapi aku kasih bintang sih. Kasih bintang berapa? 4. Kasih bintang 4, tapi dikasih review gitu. Soalnya kita kan bawa anak kecil, tapi maksudnya pengen itu agak diprioritasin gitu. Jadi nunggunya nggak terlalu lama. Soalnya tadi kayak kita udah di awal-awal, tapi anak-anak dipanggilnya tuh lama banget sampai ada udah tidur bangun. Udah cranky. Udah diperiksa udah nangis-nangis tadi di ruangannya. Maksudnya kita udah datangnya pagi banget. Kita kan appointmentnya tuh jam 9.36, tapi kita datang jam 8 sampai sini setengah 9 lah udah di tempat MCU-nya, tapi lama gitu. Jangan nangis dulu. Jadi ya kalau bisa sih ada kayak prioritasnya gitu loh untuk yang bawa anak-anak, paling nggak ya anak-anaknya aja gitu. Jadi setelah mereka selesai tuh bisa dikasih makan, soalnya nggak boleh kemana-mana. Ya udah, oke segitu dulu, nanti lagi, dah.